Panjang masa, terus? Panjang, masa, waktu, temperatur, kuat arus, zat, intensitas cahaya. Oke, good. Jadi ada masing-masing ya. Jadi masing-masing ada satuannya juga nih. Kayak panjang satuannya yang dipakai meter ya, bukan kilometer, bukan sentimeter atau bukan milimeter. Masa ada kilogram ya. Waktu detik atau second kayak gitu. Terus ada temperatur. Nah, temperatur kita biasa pakai Celsius, tapi ternyata satuan internasionalnya adalah Kelvin. Terus ada arus listrik tadi. Arus listrik satuannya ampere. Jumlah zat satuannya mol. Dan intensitas cahaya kandela. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar tentang yang pertama dulu nih, alat ukur panjang. Yang kalian tahu alat ukur panjang apa aja? Penggaris. Oh, iya, penggaris ya. Penggaris, terus? Jangka. Meteran. Meteran. Ya, kalau jangka masih kurang tepat. Oh, panjang. Oke, terus. Nah, kita akan coba lihat karena kita tidak mungkin datang ke sekolah untuk lab dan kita tidak mungkin beli barangnya. Jadi saya tayangkan bentuknya kayak gimana sih. Kalau penggaris kita semua tahu lah ya. Benar ya? Ya, kita sering pakai itu penggaris. Cuma sekarang kita akan yang kedua, ada yang namanya, ini bahasa Inggris ya, vernier capillaires. Artinya apa sih Pak vernier capillaires itu? Kalau dalam Indonesia itu artinya adalah jangka sorong. Jangka sorong. Ya, jangka sorong. Bukan sorong ke kiri, sorong ke kanan, yaitu potong bebek angsa. Betul. Kali ini nggak lagi nyanyi kita. Oke, jangka sorong. Jangka sorong ini kayak gini nih, kalau misalnya kita, nah, kalau misalnya kita mau pakai bentuknya di kayak gini nih. Kelihatan ya? Jadi diputar ke kiri ke kanan ya. Ya. Bukan sorong ke kiri, sorong ke kanan, tapi ini diputar ya, digeser ya, digeser. Kalau sorong ke kiri, sorong ke kanan tadi potong bebek angsa. Oke, bagian-bagiannya ada apa aja sih? Ya, ini kayaknya saya nggak tahu nih, Sir. Bagian-bagiannya ada apa aja. Nah, yang pertama ini yang ada angka atasnya ini nih yang warna biru, ini yang disebut dengan skala utama. Ya, yang bawah ini nih yang warnanya coklat-coklat ini disebut skala nonius. Kayak gitu. Lalu yang tadi kan ada yang digeser sama ada yang tetap ya. Kalau yang digeser ini, nih yang ini nih, namanya adalah rahang geser. Kalau yang tetap, ya berarti namanya rahang tetap. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Seru ya, jadi kita nggak harus pakai PPT. Walaupun nanti saya akan share PPT-nya juga di GC tentu saja. Ya, tapi lebih seru begini kan, kelihatan barangnya kayak gini loh. Nggak harus kalian beli itu jangka sorong. Terus fungsinya untuk apa sih, Sir? Saya mau tahu dong. Jangka sorong gunanya untuk apa? Kira-kira gunanya untuk apa ya? Pasti segala sesuatu yang diciptakan pasti bermanfaat dan berguna. Benar ya? Kira-kira gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya itu yang pertama untuk mengukur diameter dalam dan luar botol. Jadi nih, bentar, saya kasih contoh deh ya. Ini karena ada tumbler, saya pakai tumbler aja. Oke, kalau untuk mengukur diameter tumbler pakai penggaris itu kurang akurat. Ya, karena pasti kan kalian harus cocokin dulu nolnya yang mana kayak gitu kan. Sementara kalau pakai siapa namanya nih, jangka sorong itu bisa tepat. Kita bisa tahu nolnya di mana, terus kira-kira ujungnya berapa, kira-kira begitu. Terus untuk apa lagi, Pak? Untuk mengukur diameter uang logam. Ya, diameter uang logam. Jadi kalau misalnya kalian punya recehan nih, punya Rp500, ya,
punya Rp500. Terus oh, sebentar. Oh, ini sinyalnya root ya. Nggak apa-apa. Sebentar, saya chat message dulu deh. Ya, karena ada info kalau root sinyalnya bermasalah. Layarnya. Jadi saya katakan bahwa ini juga di screenshot, di record ya, di record dan juga di SS. Diameter uang logam, misalnya punya uang Rp500, saya nggak ada 500. Nah, saya punyanya koin deh ya, koin apapun lah ini. Nah, ini ada. Nah, ini. Nah, ini Rp500 ya. Ini nggak lagi menggandakan uang ya, jadi tiba-tiba jadi 5.000 gitu. Enggak, ini kita nggak lagi sulap. Nah, ini bisa mengukur diameternya. Kayak gitu. Biasanya kan kalau dulu di matematika kita bisa menghitung nih kira-kira luas lingkaran berapa gitu kan. Taunya dari mana? Nah, kita ngukurnya pakai jangka sorong kalau di sini. Gitu. Lalu untuk mengukur tebal uang logam itu juga sama. Terus juga ada yang namanya kedalaman tabung. Ya. Jadi ada barang-barang yang bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Sampai di sini, any question? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita kenalan dulu sama si jangka sorong. Nanti baru kira-kira cara bacanya gimana ya. Nah, kita sekalian sedikit praktikum di sini. Ada yang bertanyakan, Indi, Sean dari tadi raise hand ini kayaknya belum di lower hand sama dia. Nah, bener kan? Oke, Kenzi yang bertanyakan nggak? Kenzi, Kezia, ini yang ada di layar saya ada Hansen, ada Enggak, Pak. Bella, ada Wilson, ada yang bertanyakan nggak? Tatiana, silakan. Pio, nggak ada? Oke, ada kita lanjut soalnya. Kira-kira di sini ada 4 barang nih. Kita langsung masuk aja lah ya. Ada 4 barang. Kalian mau mengukur apa? Di sini ada spear, ada iron block, ada beaker, ada silinder. Pilih satu, nggak bisa pilih dua, apalagi semuanya diukur satu-satu. Harus satu-satu diukur ya. Kira-kira mau ukur apa? Koin. Spear. Spear. Itu bola adanya. Ya, betul. Bola ya. Nah, ini. Terus gimana, Pak? Nah, ini kan digeser gini ya. Kelihatan ya angkanya ya. Digeser. Nah, sampai mentok nih. Aduh, nggak bisa lagi. Sampai mentok. Oke, tadi ada 2 skala. Masih ingat tadi ada skala apa aja? Yang atas ini namanya apa nih? Skala utama. Oke, ini ada skala utama atau SU. SU ini skala utama, bukan semua umur ya. Ini skala nonius. Nah, skala nonius itu nilainya ada 0 sampai 10 aja. Terus gimana cara menghitungnya? Pertama, menentukan nilai skala utama. Menentukan skala utama. Caranya adalah lihat nilai 0 pada skala nonius. Kira-kira dia letaknya ada di mana? Cara ngitungnya gini ya, saya kasih tahu ya. Misalnya di sini ada 2 nih. 2 sama 3 di sini kan? Iya. Ya kan? Berarti di sini ada garis kecilnya. Milimeter. Nah, berarti dia langsung 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya sampai 3. Nah, kira-kira nilai 0 ini letaknya ada di antara mana sih? Ini kan ada 0 nih. 0-nya skala nonius. Kira-kira letaknya ada di mana dan di mana? Ada yang mau coba jawab?
Nggak bisa di zoom ya. Kira-kira letaknya di mana sih? Ini 2 nih, ini kan 2. Terus ini 2,1 kan? Ini 2,2. Jadi letaknya antara 2,1 dan 2,2. Kayak gitu menentukannya. 2,1 dan 2,2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Any question? Nah, ini langsung gimana itu, Sir? Gitu. Coba jelaskan lagi. Saya masih nggak ngerti. Oke, nggak Ulang apa-apa. dong, Sir. Oke, saya kasih tahu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Di sini kayak ini ya. Oke. Menentukan skala utama. Gimana cara menentukan nilai skala utama? Kamu lihat skala nonius 0 ini. Kelihatan? Oke. Kira-kira dia terletak di antara nilai skala utama. Ini kan skala utama nih, yang atas. Dia letaknya ada di antara nilai berapa dan nilai berapa. Yang ini kan letaknya kan. Ini saya tandai ya. Nah, ini. Nah, itu kira-kira dua nilai itu berapa? Bah, Ya, kenapa tadi? ini Wilson. Ini kan ada nilai 0 nih di skala nonius. Nah, dia letaknya di skala utama ini, nilainya berapa sama berapa nih? Jadi saya kasih tanda warna hijau ya. Nah, nilai 2 ini ada berapa aja nih? Berapa dan berapa? 2 milimeter. Dan 2,2. 2,1 dan 2,1. 2,2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ngerti, Sir. Oke. Lalu, gimana, Sir? Di sini ada 2,1 dan 2,2. Cari nilai terkecil. Stepnya ya. Berapa? 2,1 dan 2,2 lebih kecil mana? 2,1. Oke, 2,1 cm. Satuannya cm ya di sini ya. Nah, di sini juga sama nih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke. Lalu yang kedua menentukan skala nonius. Gimana caranya, Sir, skala nonius? Cari nilai yang sejajar. Jadi kalau misalnya saya boleh gambar gini nih. Ini punya skala utama, ini punya skala nonius. Mana yang sama, mana yang sejajar? Nilai berapa sih? Kita lihat ya. Ini coba saya save dulu deh. Ini biar kita lihat 0, 1 sejajar nggak yang di atas? 1 sejajar nggak? Nggak. 2? Nggak. 3? Nggak juga. Terus 4? Enggak. Nggak. 5? Nggak sejajar. Ya, dia agak belok sedikit. 6? Enggak. 7? Iya. Nah, ini yang sejajar. Jadi skala noniusnya kita dapat 7. Terus berapa, Sir? Dikali nilai 0,01. 0,01 itu nilai apa sih, Sir? Nilai LC di sini ya. LC atau nilai keakuratan. Dia bisa mengukur sampai 0,01 cm. Itu kemana? Tinggal kali. 7 kali 0,01 berapa? 7 dari mana? Tadi kan kita lihat skala nonius dan skala utamanya yang sejajar. Maksudnya? Kayak gini nih, ini saya ulang lagi ya. Mulai awal aja doang, ya awal. Oh, enggak untuk skala nonius kita ulang dari awal. Jadi kan kamu skala utamanya udah dapat kan 2,1. Oke, sekarang kamu cari skala noniusnya ya. SN itu skala nonius ya. Ya. Skala nonius. Kamu lihat yang sejajar, Wilson. Jadi kayak gini nih, ada 0, 1, 1 sejajar nggak yang di atas? Sejajar nggak? Ada garisnya nggak di atas?
Ada. Nggak ada kan? Dia nggak Ada. sejajar kan? Kita lihat yang sejajar. Ternyata ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 ini sejajar nih. Dia garisnya harus lurus begini, Wilson. Nggak boleh begini ya. Ini nggak boleh begini nih. Misalnya garisnya begini nih yang pertama. Ya. Yang kedua di sini nih. Kedua di sini nih. Nggak sejajar intinya. Nggak boleh. Jadi harus sejajar. Misalnya gini nih, nggak bisa. Salah. Jadi harus sejajar. Gitu. Makanya kamu dapat 7. Nah, sekarang 7 dikali 0,01 berapa? 0,07. 0,07. Oke, sekarang total. Totalnya kamu tambah. 2,1 ditambah 0,07. Jadi berapa? $2,17. Oke. 2,17 cm. Begitu. Itu cara apanya? Cara mengukur bolanya ya? Iya. Diameter bola. Iya, betul. Itu 21 ini dari mana? 21. Ini Wilson. Ya, Ini kan tadi kita sudah menentukan skala utamanya. caranya. Nah, untuk menentukan skala utama, kamu lihat skala non-news yang nilainya 0. Dia letaknya ada di mana? Jadi, kita sudah hitung bahwa di antara 2,1 dan 2,2. Begitu. Nah, kamu cari nilai terkecil. 2,1. Nah, itu. Oh, oke. Dia sudah mulai ngantuk sepertinya. Jam-jam rawan ya. Oh, terus tiba-tiba langsung ngantuk dia. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada tidak? Oke, saya screenshot dulu nih. Saya save. Alat satu lagi. Ini yang kita sebut dengan micrometer screw. Ini saya. Yang tadi tuh jangka sorong kan? Ya, betul. Kok sini sih saya pencetnya? Salah dong. Bentar ya. Salah sebentar. Simulasi. Tadi yang disebut jangka sorong. Nah, ini yang disebut dengan apa nih tadi saya sebutnya? Micrometer screw. Ya, ini yang disebut dengan micrometer screw. Pak, tulisannya boleh dibagusin dikit nggak? Nggak bisa baca. Oke, saya ketik aja kali ya. Oke, Pak. Begini? Oke? Oke. Oke. Fungsinya untuk apa sih? Tadi saya sudah sebut ini ya, sedikit. Itu untuk mengukur ketebalan. Kok ketabahan sih saya tulisnya? Ketebalan. Mengukur ketebalan. Ketebalan apa sih? Ketebalan benda-benda. Benda yang tipis. Contohnya kertas. Ada kertas, ada kawat, ada senar. Kalau senar itu biasanya adanya di gitar ya, atau di alat musik yang lain gitu. Ada alat musik yang menggunakan senar kayak bass, kayak gitar, kayak gitu. Nah, kalau kawat, mengukur ketebalan kawat, kita tahu lah kawat itu fungsinya untuk apa, kayak gitu. Kertas, contohnya kalau misalnya saya mau, di sini nih ada buku nih. Saya mengukur ketebalan kertas. Mengukurnya dari mana? Gitu kan? Apakah pakai penggaris?
Nggak mungkin. Karena kalau pakai penggaris kalian kasihan ya. Kalau saya pribadi disuruh mengukur ketebalan pakai penggaris, saya langsung begini matanya. Nggak kelihatan. Gitu. Maka kita menggunakan ini. Nah, tadi sama. Bedanya apa sih Pak sama si jangka sorong? Kalau jangka sorong tadi satuannya sentimeter. Sementara mikrometer sekrup satuannya adalah milimeter. mm. Kayak gitu. Ada apa sih Pak bagiannya skala yang ini yang disebut dengan skala Nonius. Ini yang disebut dengan skala utama. Skala utama saya singkat jadi SU, skala Nonius saya singkat jadi SN. Ada yang mau ditanyakan? Cara ukurnya gimana? Oke, pertanyaan bagus. Kamu mau ngukur apa di sini? Ukur glass plate. A glass plate. Oke. Itu kayak kaca jendela. Ya, betul. Saya save ya, save dulu ya. Karena kalau geser nanti tulisannya jadi geser juga. Yang ini. Coba iris ya. Nih. Kita coba. Ini kelihatan. Oke, cara bacanya kalau di aplikasi ini gini ya. Untuk skala utama itu yang ini kan. Skala utama ini skala Nonius. Nah, kalau di aplikasi ini skala utamanya itu setiap garis ya. Setiap garis bernilai 1 atau bertambah 1. Kayak gitu. Jadi kalau garisnya ada 2 berarti 2 kayak gitu. Nah, berarti kalau ini berapa nih? 0, ini 1. Jadi skala utamanya kita dapat nilainya 1. Satuannya? 1 milimeter. Ya, milimeter. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Indi langsung megang kacamata, tanda dia ingin, ada itu gimana ya? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini untuk menentukan skala utama? Hansen, Kenzi, Kezia, Kalista, Jasper, Karis, Yeni, Melisa, Esther, Andrew sudah begini ya. Ya, sebentar tahan, ngantuknya ditahan ya. Setelah ini kalian bisa istirahat dulu. Tahan sebentar. Ada yang mau tanyakan? Terus gimana, Sir, untuk mencari nilai skala Nonius? Skala Nonius, clue-nya adalah cari yang sejajar. Ngitungnya gimana? Dari bawah ke atas. Ini kan berarti 80, 90 naik kan. Kita hitung. Mister, ini 80. gimana dong ini? Cara ukurnya gimana? Ini kan lagi dijelasin, astaga. Kan lagi dijelasin. SU itu apa? Kenapa? Tiap garis nilai 1. Iya, itu skala utama. Skala utamanya kan yang ini. Nih, kalau saya kasih warna ya, ini skala utama warna biru. Skala Noniusnya saya kasih warna apa nih, enak nih. Warna hijau muda aja lah ya, biar jelas. Nah, kayak gini. Itu skala utama, skala Nonius. Oke, tadi skala utamanya kan 1. Dari mana kan garisnya keluarnya cuma 1 nih di sini.
Iya. Nah, skala nonius cari yang sejajar. Di sini ada 80, di sini ada 90. Berarti kita hitung ke atas. 80, 81, 82, 83, 84. 5. Oke, 85 sejajar kan? Iya. Berarti 85 dikali gitu ya 0,01 mm. Begitu. Gimana? Jadi skala nonius itu selalu dikali 0,01. Kali Bedanya kalau tadi di jangka sorong satuannya apa tadi jangka sorong satuannya? Meter. Sentimeter. Kalau yang ini milimeter. Jadi lebih tipis. Oke, jadi jadi berapa nih jawabannya nih? 85 dikali 0,01. 0,85. Oke, 0,85. Lalu bagaimana cara menghitung totalnya? Totalnya ditambah. Berarti 1 ditambah 0,85. Jadi tebal si glass pad ini 1,85 mm. Begitu. apa jadi hasilnya berapa? 0,85 mm. Oh, gitu doang. Hasilnya itu. Masih ada 1 menit. Nah, kalau yang lain, kalau biasanya kalau contoh soal versi soalnya kayak gini. Ini tadi jangka sorong ya. Ini kayak gini. Saya zoom dulu ya. Nah, jadi kalau tadi kan nggak ada garis tengahnya nih, ya. Jadi kayak dan ini 0 gitu, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu kan. Nah, yang di bawah ini dia nilainya setengah. Jadi kalau setelah 0 berarti nilainya 0,5. Setelah 1, 1,5. Setelah 2, 2,5. Terus 3,5 dan 4,5. Oke. Kita istirahat dulu 30 menit. Nanti kita lanjutkan. God bless you semuanya. Ini saya recording stop dulu deh.